Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Apakah Nili tipe yang membutuhkan pendukung? Yuyan sadar bahwa dia hanya bercanda, karena dalam hubungan mereka, yang berdiri di posisi yang lebih tinggi bukan dia, itu Nili. Dia adalah orang yang menerima bantuan darinya. Hanya berdasarkan pemahaman Nili tentang dua kekuatan hukum, budidaya Nili akan melonjak pesat ke tingkat yang mengejutkan dalam beberapa bulan ke depan. Dia bahkan mungkin bisa mencapai peringkat legenda dengan sangat cepat. Aku pasti akan membalas budimu hari ini. Jadi, apa yang harus saya lakukan untuk menyembunyikan aura saya dan meninggalkan tempat ini? Yuyan bertanya, melihat Nili. Dia bisa merasakan bahwa tubuh dewanya sudah bisa bergerak sesuai keinginannya dan hukum api di area ini pada dasarnya telah disedot olehnya. Seperti yang Nili katakan padanya, dia harus berkeliling sehingga dia bisa menyerap lebih banyak lagi hukum api dan mengembalikan dirinya ke kondisi puncaknya. Jika kita ingin meninggalkan tempat ini, Saudari Dewi harus mengikuti instruksiku. Nili tersenyum ringan dan berkata, jika tidak, jika auramu terdeteksi, aku akan mati. Saya mengerti. Ada ahli yang menggunakan kekuatan hukum di klan binatang iblis, oleh karena itu, saya hanya bisa menyembunyikan aura saya. Jika saya terdeteksi, maka hanya akan ada kematian. Selama saranmu benar, aku akan mendengarkanmu. Dia berkata sambil menganggukkan kepalanya. Untuk memulihkan kekuatannya, dia tidak punya pilihan selain menderita beberapa keluhan. Aku akan menyelimuti tubuhmu dengan pola prasasti dari hukum kegelapanku untuk menyembunyikan auramu. Tidak ada pilihan lain, selain membuat adik Dewi berada dalam situasi yang sedikit tidak nyaman. Cobalah mengecilkan tubuhmu menjadi sekecil mungkin dan bersembunyi di balik lengan bajuku. Selain itu, saya harus menempatkan semua pakaian yang Anda kenakan serta barang-barang yang telah Anda gunakan sebelumnya dan meletakkannya dalam susunan prasasti menggunakan hukum api untuk meniru aura Anda. Oleh karena itu, membuat binatang iblis berpikir bahwa Anda masih dalam segel ini. Saya akan menggambar susunan pola prasasti untuk Anda nanti, kata Nili. Yuyan mengangguk, memahami apa yang Nili rencanakan. Dia melakukan apa yang diperintahkan. Sosok kecilnya itu terus-menerus terbang. Meskipun dia sangat kecil, kecepatan dan efisiensinya sangat cepat. Dalam susunan yang dia letakkan, sesosok-sosok perlahan muncul di tengah susunan pola prasasti dan diam-diam berdiri di sana. Sosok ini tampak persis seperti Yuyan, kecuali ini hanya palsu. Setelah semuanya diatur dengan benar, Nili menatapnya dan berkata, Saudari Yuyan, tolong coba dan kecilkan tubuhmu sekecil mungkin. Melihat lengan baju Nili, Yuyan tidak bisa membantu tetapi merasa malu. Bahkan jika tubuhnya bisa menyusut menjadi 1 kaki 1,33 cm, ruang di lengan Nili masih terlalu kecil. Namun, dia tidak punya pilihan lain, selain melakukan apa yang dia sarankan. Untuk masa depan klan manusia, dia tidak bisa repot-repot dengan hal-hal sepele seperti itu. Tubuhnya perlahan menyusut sampai setinggi 1 kaki, lalu berubah menjadi seberkas cahaya dan memasuki lengan baju Nili. Ruang di lengan Nili memang terlalu sempit. Ketika Yuyan memasuki lengan bajunya, dia telah mengisinya dengan penuh, membuatnya sulit untuk membuat satu gerakan pun. Dia dengan tidak nyaman memutar tubuhnya sedikit. Lengan Nili seperti pilar, menghalangi dia, dan dia tidak punya pilihan selain menempel erat ke lengannya. Kakak Dewi, jangan main-main. Nili pahit tersenyum. Lengan bajunya memang agak terlalu sempit, namun, dia tidak punya pilihan lain karena dia hanya bisa menjaga stabilitas pola prasasti hukum kegelapan di dekat telapak tangannya. Nili mulai mengoperasikan susunan pola prasasti kegelapan dan perlahan menyelimuti tubuh Yuyan dengan itu. Yuyan bisa merasakan bahwa auranya benar-benar disembunyikan oleh susunan pola prasasti kegelapan Nili. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Nili akan dapat menggunakannya dengan mahir setelah baru saja memahami hukum kegelapan belum lama ini. Dalam hati Yuyan, dia memiliki rasa ingin tahu yang kuat tentang asal-usul Nili. Nili tidak tahu apa yang dipikirkan Yuyan sekarang, namun, dia bisa merasakan sensasi aneh yang datang dari lengannya. Dia bisa merasakan kulitnya yang indah dan sosok montok menyentuhnya, ini hanyalah rangsangan yang memikat. Nili tertawa terbahak-bahak, bahkan dalam kehidupan sebelumnya,
dia tidak pernah mengalami kejadian aneh seperti itu sebelumnya. Sebelum masuk ke sini, dia mengira ada semacam harta karun yang tersembunyi di sini dan beberapa item yang melampaui peringkat legenda. Dia tidak pernah berharap bahwa dia akan menemukan seorang dewi. Dia tidak menemukan harta karun, tetapi dia membawa pulang seorang dewi. Takdir adalah hal yang misterius. Meskipun lengan bajunya sedikit ketat, melihat dari luar, itu tidak tampak aneh sama sekali. Ayo pergi, Nili berkata kepada Yuyan di lengan bajunya, dia kemudian mengikuti jalan asalnya. Setelah keluar dari gua, Nili melihat ke bawah ke jurang, tapi tidak bisa melihat bagian bawah, hanya sepetak hitam. Menurut Yuyan, ada beberapa binatang iblis peringkat legenda tingkat puncak yang bersembunyi di dalam jurang, oleh karena itu, dia harus sangat berhati-hati dalam menyembunyikan aura Yuyan. Saat Nili mengikuti dinding tebing saat dia memanjat, kadang-kadang akan ada raungan binatang iblis yang datang dari jurang. Raungan yang menakutkan ini seharusnya milik sejenis binatang iblis yang kuat. Raungan itu sendiri akan menyebabkan seseorang berdebar. Untungnya, orang-orang itu bersembunyi di dalam jurang. Jika mereka menunjukkan diri mereka, Nili pasti tidak akan menjadi lawan mereka. Pada saat ini, bahkan Yuyan menjadi sangat berhati-hati saat dia mencoba yang terbaik untuk menarik kembali auranya. Nili memanjat tebing dengan sangat cepat dan menepuk debu dari tubuhnya. Dalam petualangan ke Black Spring ini, panennya cukup bagus. Dia menuju ke dataran tinggi takdir surgawi. Awalnya, Nili berpikir bahwa satu hari akan cukup baginya untuk membuka harta karun di mata air hitam. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan bertemu Yuyan sebagai gantinya dan ditunda untuk waktu yang lama. Di dataran tinggi takdir surgawi, Xiao Kuang dan anak buahnya menunggu lama, tapi tidak bisa menunggu kembalinya Nili lagi. Dia berpikir bahwa Nili sudah meninggal di Black Spring, jadi dia kembali ke dataran tinggi takdir surgawi. Mengetahui bahwa Nili belum kembali, Xiao Wu merasa sedikit tidak berdaya. Sekarang Nili meninggal di Black Spring, jika penguasa kota-kota kemuliaan tahu tentang masalah ini, apakah mereka akan menghancurkan dataran tinggi takdir surgawi? Sebelum Nili kembali, mereka tidak berani mengirim siapapun ke kota Glory. Ketika berita tentang geng Xiao Lang muncul kembali sampai ke telinga Xiao Wu, dia menyuruh mereka semua ditangkap dan diinterogasi. Setelah mendengar informasi dari mereka berenam, Xiao Wu merasa sangat bingung mengapa Nili melakukan semua itu. Dengan membuat tali yang begitu panjang, bisakah dia bersiap untuk turun ke mata air hitam? Setelah mengingat legenda menakutkan tentang mata air hitam, mereka tidak bisa menahan gemetar ketakutan. Mereka hanya bisa berharap bahwa Nili diberkati oleh surga dan dapat kembali hidup-hidup. Jika tidak, jika orang-orang dari kota Glory melacak lokasinya sampai di sini, dataran tinggi takdir surgawi akan selesai. Mereka dapat yakin bahwa Nili adalah salah satu tokoh penting di istana Tuan Kota-Kota Glory, dia bahkan mungkin tuan muda dari keluarga Tuan Kota. Pasar dataran tinggi takdir surgawi. Sementara Nili sedang berjalan, Yuyan mendesah dalam kesedihan. Sekali lagi, dia telah kembali ke dunia manusia. Meskipun manusia sedang diburu oleh binatang iblis, setidaknya tidak semua umat manusia telah dimusnahkan. Nili tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Saudari Dewi, berapa banyak dataran tinggi yang berhasil bertahan?" Saya tidak yakin berapa banyak dataran tinggi yang berhasil bertahan. Yuyan menggelengkan kepalanya dan berkata, setelah mengalami pertempuran dewa tanpa akhir, meskipun manusia telah berhasil bertahan dan berkembang biak dalam jumlah dengan kerajaan yang tak terhitung jumlahnya muncul, begitu dewa spiritual muncul di klan binatang iblis, klan manusia kemudian akan masuk ke kekalahan besar. Yuyan merenung dan berkata, meskipun pertempuran antara klan manusia dan klan iblis adalah kerugian, itu benar-benar tidak mungkin bagi klan iblis untuk benar-benar memusnahkan klan manusia. Beberapa dewa spiritual memiliki garis keturunan yang diturunkan, dan menyebarkannya di alam lain. Meskipun pertempuran di dunia utama tidak memiliki banyak suku manusia yang tersisa, klan manusia memiliki kendali atas beberapa alam. Dengan bambu ametis sebagai intinya, beberapa dewa spiritual yang kuat meletakkan beberapa pertahanan di alam itu dan telah ada selama puluhan ribu tahun. Bahkan jika semua dewa spiritual klan manusia sudah mati, klan binatang iblis tidak akan bisa membunuh yang ada di alam itu.
Jadi ternyata klan manusia masih menguasai beberapa alam. Di antara klan manusia, yang terkuat adalah keluarga primal yang diturunkan oleh dewa spiritual primal Chaos. Di dalam keluarga itu, ada banyak ahli peringkat demigod yang tak terhitung jumlahnya dan mereka memiliki salinan ametis bambu sebagai objek penjaga. Jika dewa spiritual klan binatang iblis memaksa masuk, mereka semua akan dihancurkan. Meskipun saya secara pribadi telah menyaksikan percikan ilahi dewa spiritual primal Chaos dihancurkan, dia adalah yang paling misterius di antara kita semua. Saya tidak bisa mengatakan dengan pasti apakah dia menemukan cara untuk bangkit kembali. Yuyan berkata setelah merenungkan pikirannya. Lalu, bisakah kita memasuki alam itu? Nili bertanya dengan suara rendah. Kita bisa, selama kita menemukan batu Dream Cloud. Kami akan dapat menggunakannya untuk meletakkan susunan teleportasi dan memasuki dunia Dream Cloud. Itu adalah alam mandiri dengan bunga-bunga yang bermekaran sepanjang musim. Itu juga makmur dan subur. Ini hanya sedikit lebih kecil dari dunia utama, kata Yuyan. Adapun susunan teleportasi spasial untuk memasuki dunia Dream Cloud, dia adalah salah satu dari sedikit dewa spiritual klan manusia yang mengetahuinya. Alam yang berada di bawah kendali klan manusia pasti jauh lebih aman daripada dunia utama. Selain itu, lebih cocok untuk ditinggali manusia dibandingkan dengan dunia penjara abis. Jika dia bisa memindahkan kota Glory ke dunia Dream Cloud, maka itu akan jauh lebih aman. Nili merenung dalam hatinya dan bertanya, di mana kita harus menemukan batu Dream Cloud? Untuk menghalangi kontak antara dunia Dream Cloud dan dunia utama, dewa spiritual klan binatang iblis menjara sejumlah besar batu Dream Cloud. Hanya ada satu atau dua di beberapa reruntuhan yang ditinggalkan oleh klan manusia. Sebelum percikan ilahi saya hancur, saya menyembunyikan cincin interspatial saya di dunia utama. Ini beberapa puluh ribu mil jauhnya dari tempat ini. Jika kami dapat menemukan cincin interspatial saya, kami pasti akan dapat memiliki batu Dream Cloud yang cukup. Yuyan berkata sambil menghela nafas. Cincin interspatial Dewi Yuyan. Dengan kekuatannya, pasti ada banyak barang bagus di dalamnya yang tertinggal saat dia masih hidup, kan? Namun, puluhan ribu mil agak jauh. Nili memiliki antisipasi untuk dunia Dream Cloud. Dalam kehidupan sebelumnya, area tempat dia pindah hanyalah dunia utama, dia tidak pernah pergi ke alam tambahan itu. Adapun dunia Dream Cloud, mustahil baginya untuk mendengarnya sebelumnya. Yuyan memikirkan sesuatu dan berkata, kita harus meninggalkan tempat ini, cepat. Kalau tidak, kita mungkin membawa bencana ke dataran tinggi takdir surgawi. Begitu binatang iblis di mata air hitam menyadari kepergiannya, mereka pasti akan membunuh jalan keluar mereka. Meskipun mereka telah meletakkan susunan pola prasasti penyamaran, siapa yang tahu kapan binatang iblis itu akan melihatnya. Oke, Nili mengangguk. Dia menunjukkan wajahnya sedikit di pasar, lalu pergi. Setelah Nili meninggalkan tempat itu, Xiao Kuang dan anak buahnya bergegas. Bukankah kamu mengatakan bahwa Tuan Muda muncul? Di mana dia? Xiao Kuang melihat sekeliling, tidak dapat melihat sosok Nili dimanapun. Tuan Muda Xiao Kuang, mengapa kami berbohong padamu? Dia benar-benar muncul di sini. Jika Anda tidak mempercayai kami, Anda dapat bertanya kepada orang-orang dari toko lain di sini. Dengan sangat cepat, para penjaga mendapat jawaban yang tepat. Nili memang muncul di sini, tapi dengan cepat pergi. Banyak orang di daerah sekitarnya semua melihatnya. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Nili akan benar-benar kembali dari mata air hitam. Bukankah Black Spring adalah tempat kematian? Bagaimanapun, mereka tidak akan berani memasukinya dan mereka juga tidak tahu metode apa yang digunakan Nili untuk tinggal di sana untuk waktu yang lama dan keluar hidup-hidup. Karena Nili masih hidup, batu besar di hati mereka juga terangkat. Langkah selanjutnya yang akan mereka ambil adalah memindahkan suku ke kota Glory. Nili dengan cepat menelusuri hutan. Meskipun ia hanya di peringkat emas bintang 5, memiliki seorang dewi sebagai penjaga telah memberikan jaminan Nili di dalam hatinya. Dia tidak bersiap untuk kembali ke kota Glory, dan istana gurun terlalu jauh, waktu yang dibutuhkannya untuk kembali akan terlalu lama. Jika sesuatu terjadi pada kota Glory dalam periode waktu itu, dia bahkan tidak akan punya waktu untuk kembali. Haruskah dia melihat lokasi Guild Kegelapan selanjutnya?
Dia harus mengkonfirmasi lokasi Guild Kegelapan sebelum melakukan konfrontasi dengan mereka. Sekarang Raja Iblis dikatakan dalam pelatihan terpencil, dan baik Longsa dan Guisa terluka, dengan kekuatan Yuyan, dia tidak perlu takut pada mereka lagi. Dia mendengar bahwa Dark Guild tinggal di dunia bawah tanah yang luas. Hanya ingin tahu situasi di sana menyebabkan Nili dipenuhi rasa ingin tahu. Nili mengikuti rute yang Ye Yan katakan padanya dan menuju lokasi Guild Kegelapan. "Kemana kamu pergi sekarang?" tanya Dewi Yuyan. "Aku ingin pergi ke dunia bawah tanah." Nili kemudian memberitahunya tentang situasi antara Dark Guild dan Glory City. Setelah mendengar kata-kata Nili, wajah Yuyan berubah beku dan berkata, "Kamu bisa menghadapi ancaman binatang iblis kapan saja dan kamu masih mengambil tindakan terhadap sukumu sendiri, dan membunuh jenismu, ini benar-benar tidak masuk akal. Jika saya melihat mereka, saya pasti akan membunuh mereka sendiri." Nili hanya dengan santai membicarakannya dan tidak pernah berpikir bahwa Yuyan akan memiliki kebencian seperti itu terhadap mereka. Apa yang Nili tidak tahu adalah bahwa ketika Yuyan masih seorang dewi, dia pernah mengalami pengalaman yang sama, dan dikhianati oleh klan manusia. Oleh karena itu, apa yang paling tidak bisa ditanggung oleh Yuyan, adalah pengkhianatan. Raja Iblis adalah ancaman terbesar bagi kota Glory. Ketika Nili menggunakan semua kekuatan arai 10.000 binatang iblis untuk melancarkan serangan, itu hanya melukai bawahan Raja Iblis, Longsa. Jika Raja Iblis sendiri keluar dari pengasingannya, maka kota Glory mungkin memiliki peluang besar untuk dimusnahkan. Setelah bertemu Yuyan, Nili menjadi sadar bahwa agar ahli peringkat legenda puncak untuk membuat terobosan di dunia ini, mereka harus mengolah kekuatan hukum dan bukan kekuatan surga. Di dunia ini, mereka yang mampu mengolah dan memahami kekuatan surga hanya sedikit. Dalam kehidupan sebelumnya, Nili secara tidak sengaja memasuki buku roh iblis duniawi dan menetapkan jalur kultivasi yang berbeda. Buku roh iblis duniawi bukanlah barang dari dunia ini. Raja Iblis mungkin mengincar alam dewa spiritual. Begitu dia mencapai ranah itu, maka kota Glory pasti akan ada di sakunya. Setelah menuju jauh ke pegunungan dan mengikuti rute di peta yang digambar oleh Ye Yan, dia memasuki sebuah gua. Dia mengikuti terowongan panjang dan sempit, bergerak jauh ke dalam gunung. Dinding yang dingin dan lembab itu pasti buatan manusia. Lantai memiliki tulang manusia dan binatang iblis berserakan. Dari kelihatannya, orang dapat menyimpulkan bahwa binatang iblis dan manusia pernah bertarung di sini dan manusia mundur jauh ke dalam gunung ini. Ketika zaman kegelapan tiba, manusia dikejar oleh binatang iblis. Pada saat itu, beberapa dewa spiritual penjaga klan manusia sudah mati sejak lama, beberapa dari mereka terluka dan tidak ada yang memiliki kekuatan untuk menghentikan binatang iblis. Nili awalnya berpikir bahwa ahli peringkat legenda dari suku manusia tiba-tiba bersekongkol melawan binatang iblis peringkat legenda dan menarik pembantaian tanpa akhir. Ternyata ada kebenaran yang lebih dalam dari itu. Setelah mengikuti terowongan panjang beberapa ribu meter di bawah tanah, Nili merasakan penghalang samar menghentikannya untuk melanjutkan. Ini sebenarnya adalah penghalang yang dibuat oleh seseorang. Tepat ketika Nili sedang mempersiapkan untuk memikirkan beberapa cara untuk memecahkan penghalang, Yuyan duduk di bahunya dan melambaikan tangan kanannya, menghancurkan penghalang. Penghalang tingkat rendah semacam ini sama sekali tidak berguna melawan kekuatan hukum. Kata Yuyan, menggelengkan kepalanya. Penghalang ini hanya dapat memblokir ahli peringkat Black Gold paling banyak. Bagaimana itu bisa menghalangi Dewi Yuyan yang memiliki kendali atas hukum api? Nili mengangkat bahu. Dengan bantuan Yuyan, dia menyelamatkan banyak tenaga kerja. Dia melanjutkan perjalanannya ke bawah. Tiba-tiba, pemandangan di depannya melebar. Di depannya, dunia yang sangat luas muncul. Ini adalah Nether Realm, kata Yuyan, hatinya bergetar. Alam Nether. Nili menjadi sedikit penasaran. Untuk sesuatu yang membuat Yuyan sangat penasaran, Nether Realm ini jelas bukan sesuatu yang kecil. Dalam kehidupan sebelumnya, dia tidak tinggal di tempat ini terlalu lama, oleh karena itu, dia tidak tahu apa-apa tentang itu. Di dunia ini, selain dari klan manusia dan klan binatang iblis, ada banyak klan lain dengan banyak ahli di antara barisan mereka. Beberapa ahli juga memegang kekuasaan hukum.
Baik klan binatang iblis dan kami, dewa spiritual klan manusia, sedikit takut pada mereka. Mereka mengklaim tanah dan menjadi rajanya, membentuk beberapa tempat terlarang. Alam neter ini adalah salah satu dari 3 tempat terlarang. Penguasa alam neter adalah seorang ahli yang telah memahami hukum neter. Sampai hari ini, kami masih tidak tahu dari klan mana dia berasal. Bagaimanapun, dia bukan milik klan binatang iblis atau klan manusia. Bahkan dewa spiritual primal chaos tidak akan bisa melakukan apapun pada ahli yang memahami hukum neter. Yuyan menggelengkan kepalanya dan berkata, untungnya, klan ini berdiri di sisi netral. Selama Anda tidak menyodok kepentingan mereka, mereka tidak akan mengambil tindakan apapun. Namun, ini masih wilayahnya, jadi saya harus berhati-hati. Nili bertanya-tanya seperti apa keberadaan Master Nether Realm ini yang membuat Yuyan merasa takut. Namun, yang bisa dia yakini adalah bahwa dunia bawah tanah ini adalah tempat yang sangat luas. Melihat jauh, dia melihat bahwa tanah dipenuhi dengan retakan. Di setiap celah, aliran magma yang menyala-nyala dengan asap putih keluar dari waktu ke waktu. Seluruh dunia dipenuhi dengan bau belerang. Setelah melihat sekeliling lagi, dalam cahaya yang samar, satu kota yang megah berdiri, dengan anggun. Raja Iblis ini sebenarnya membangun guild kegelapan di alam neter ini. Tiba-tiba, ketika Nili berjalan ke depan, suara kicau terdengar dari daerah sekitarnya. Sosok hitam muncul di depan mata Nili. Tubuh mereka berwarna hitam, dengan telinga yang tajam dan mengintip Nili dari jauh, menatapnya dengan penuh semangat. Itu para peri kegelapan. Tiba-tiba, 3 kekuatan peringkat Dark Elf of Gold menerkam ke arah Nili. Mereka mungkin merasa bahwa kekuatan mereka lebih kuat dari Nili, itulah sebabnya mereka mengambil tindakan. Tubuh Nili mengalami transformasi dan berubah menjadi panda bertaring. Dia membuka mulutnya dan meludahkan ledakan yin-yang. Ledakan yin yang terbang menuju 3 Dark Elf. Tepat ketika ketiga Dark Elf hendak menghindar, bola cahaya hitam dan bola cahaya putih bertabrakan satu sama lain dan meledak. Kekuatan tumbukan yang mengerikan itu langsung membuat ketiga Dark Elf terbang. 3 Dark Elf jatuh ke tanah dengan asap putih keluar dari tubuh mereka. Menyaksikan adegan ini, Dark Elf ini mengeluarkan suara kicau lagi dan berlari ke segala arah, tidak lagi berani memiliki ide lagi untuk digunakan pada Nili. Peri kegelapan ini sebenarnya berniat untuk mengambil tindakan terhadapnya. Dengan hanya beberapa peringkat emas, tidak mungkin untuk menghadapinya. Nili berubah kembali ke diri aslinya dan terus berjalan menuju kota di depan. Gerbang kota sudah terlihat. Kota Blackrock. Tembok kota sangat luas dan megah, membentang hingga beberapa lusin mil. Itu terbuat dari batu hitam besar yang ditumpuk menjadi satu, mengeluarkan aura dingin. Nili memasuki kota Blackrock dan bertanya-tanya. Kota ini adalah salah satu dari 15 kota di dunia neter yang memiliki semua jenis ras yang berkumpul dan berada di bawah perlindungan Master Dunia Neter. Di antara mereka, ada banyak suku yang melarikan diri ke sini dari zaman kegelapan, dan tinggal di sini sambil memperbanyak keturunan mereka. Klan manusia adalah salah satu dari 12 suku utama. Kembali pada tahun-tahun ketika klan manusia dikejar oleh klan binatang iblis, ada dewa spiritual binatang iblis yang menggunakan kekuatan hukum yang datang ke sini dan ingin terus membunuh manusia. Namun, dia ditolak dengan telapak tangan dari Master of the Nether Realm. Sejak saat itu, para ahli dari klan binatang iblis tidak lagi berani datang ke sini. Jika bukan karena mereka dikejar oleh klan binatang iblis, ahli klan manusia tidak akan tinggal di tempat yang buruk. Namun, tidak ada lagi tempat yang tersedia bagi klan manusia untuk tinggal di dunia luar, oleh karena itu, mereka hanya bisa tetap di sini. Ada banyak kekuatan di sini. Di antara kekuatan mereka akan menindas satu sama lain untuk mendapatkan lebih banyak sumber daya, yang tidak dipedulikan oleh penguasa alam neter. Master of the Nether Realm belum menunjukkan dirinya dalam ratusan tahun, oleh karena itu, tidak ada yang tahu di mana dia berada. Guild Kegelapan adalah salah satu kekuatan manusia di kota Blackrock yang tiba-tiba meningkat dalam beberapa ratus tahun terakhir ini. Namun, dibandingkan dengan keluarga manusia lain dengan beberapa ahli peringkat demigod, Guild Kegelapan tidak bisa dianggap sebagai kekuatan yang kuat. Markas Guild Kegelapan berada di kota Blackrock. Di sebuah bar compang camping,
Ye Han mengenakan jubah hitam saat dia minum anggur, dan dengan dingin menyapu matanya ke para ahli dari berbagai klan yang masuk. Ketika dia datang ke sini bersama Dark Guild, dia tiba-tiba menyadari bahwa dunia yang dia kenal dari telah benar-benar terbalik ketika dia menemukan bahwa ada dunia bawah tanah yang luas. Ketika dia menerima berita tentang keluarga suci dihancurkan dan Ye Zong masih hidup, baginya, kota Glory sudah bukan tempat dia bisa kembali dan Guild Kegelapan mungkin tidak akan memilikinya. Dia telah menjadi anjing liar. Karena itu, dia dengan cepat menyamar dan berlari keluar dari Dark Guild. Dia bergabung dengan kekuatan di kota Blackrock yang disebut keluarga Wu Gui. Keluarga ini dibentuk dengan para ahli dari berbagai klan. Bahkan Dark Guild tidak berdaya di hadapan mereka. Dia menggunakan banyak harta untuk ditukar untuk mendapatkan kepercayaan dari keluarga Wu Gui, termasuk beberapa berita tentang kota Glory. Patriark keluarga Wu Gui sudah bersiap untuk mengatur sekelompok ahli untuk pergi ke kota Glory. Ye Zong, Nili, aku akan mendapatkan apa yang menjadi milikku cepat atau lambat, semuanya. Mata Ye Han menunjukkan jejak cahaya dingin, pembuluh darah di lengannya sudah keluar saat dia menghancurkan cangkir di tangannya menjadi beberapa bagian. Dalam ratusan tahun, Guild Kegelapan sebenarnya ingin melenyapkan kota Glory dan tidak memberitahukan rahasia ini kepada orang lain di alam Nether. Ini karena mereka sudah memikirkan kota Glory ada di saku mereka. Namun, rahasia yang telah disimpan selama ratusan tahun ini sekarang dijual kepada keluarga Wu Gui oleh Ye Han. Wajah Ye Han masih tersembunyi di balik jubah, karena Guild Kegelapan masih mengirim orang untuk mengejarnya. Meskipun dia memiliki perlindungan dari keluarga Wu Gui, dia tidak bisa gegabah. Setelah dia makan sesuatu, dia berdiri dan menghilang ke kerumunan. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.